Baik, anak-anak sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pelajaran PABB kita pada hari ini. Masih dalam tema yang sama. Pada hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk mendalami materi tentang tugas kita manusia sebagai citra Allah, ya. Jadi kalau kemarin kita sudah melihat bahwa manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna, diciptakan secitra dengan Allah. Dari kitab Kejadian kalian sudah melihat bahwa manusia itu diberi karunia akal budi, diberi kemampuan, diberi daya cipta untuk menciptakan sesuatu, diberi daya karsa untuk merasakan sesuatu, untuk mengalami sesuatu, untuk bisa merefleksikan sesuatu. Nah, itu semua merupakan karunia yang diberikan Allah kepada dan hanya untuk manusia, ya. Jadi kalau kita lihat ayam, ikan, ya, hewan-hewan, tumbuhan itu hanya hidup menurut naluri, keinginan. Mereka tidak bisa berpikir 2 kali, 3 kali, berefleksi karena mereka hanya mengikuti naluri, tidak ada anugerah atau karunia dari Allah yang berupa akal budi dan daya kemampuan untuk berpikir, untuk menalar, untuk merasakan, ya. Nah, sekarang masih dalam pembahasan yang sama mengenai tugas kita sebagai citra Allah. Jadi setelah kita melihat, kita menyadari, bahwa kita ini adalah manusia, ciptaan Allah, yaitu yang diciptakan secara sempurna. Dan yang paling penting yang harus kalian catat, kalian garis bawahi adalah manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi, yaitu ada perintah dari Allah untuk penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tetapi jangan lupa bahwa perintah itu juga mengandung konsekuensi, ada tanggung jawab, ya. Jadi kalau kalian misalnya kalian diberikan uang jajan 5.000, ya toh, atau disuruh orang tua lah. Nah, tolong belikan ibu garam di warung. Nah, kalian diberi uang 10.000 misalnya. Padahal harga garam itu cuma 5.000 satu kantong, ya. Artinya kalian harus membawa pulang 5.000 sebagai kembaliannya dan diberikan kepada orang tua kalian, ya. Nah, itu merupakan tanggung jawab. Kurang lebih sama seperti contoh demikian. Maka Allah itu juga memberikan kepada kita tanggung jawab, memberikan kepada kita sebuah kepercayaan untuk merawat bumi dan seluruh isinya, ya. Jadi bukan hanya kita pakai bumi sepuas-puasnya, keruk tambang, keruk sumber daya alam tanpa memikirkan yang lain. Tetapi kita juga diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menggunakan bumi dan segala isinya itu secara bijaksana, secara bertanggung jawab. Kita harus mempertimbangkan, yang hidup di dunia ini bukan hanya kita aja loh, bukan hanya saya saja loh, tetapi ada banyak manusia, ada banyak makhluk hidup yang lain. Kalian bayangkan ya, manusia saja kurang lebih di dunia ini totalnya sekarang sekitar 7 miliar jiwa. Itu baru manusia, belum hewan-hewan, tumbuhan, ya toh. Nah, itu semua merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita diberikan karunia oleh Allah untuk mengelola bumi dan seluruh isinya. Kenapa? Ya karena kita itu diberi akal budi, kita diberi kemampuan, kita bisa, Allah mempercayakan itu kepada kita. Dan Allah tidak hanya mempercayakan begitu saja, tetapi Allah memberikan perangkat, ya. Kalau kalian mau nulis, kalian bisa nulis. Tapi kalau nggak ada pulpen, nggak ada pensil, atau nggak ada alat tulis, itu tentu nggak bisa. Nah, contohnya kurang lebih analoginya seperti itu. Kalau kalian menulis, ya bukan hanya kemampuan kalian untuk menulis, itu penting, tetapi juga kalian harus ada alat tulisnya, pensil, ballpoint, dan sebagainya, ya. Nah, sama seperti itu. Kita diberi tanggung jawab oleh Allah untuk merawat bumi, tetapi Allah tidak hanya memberikan tugas saja, sana kamu rawat bumi, tidak, tapi Allah juga memberikan kemampuan, memberikan tanggung jawab
kepada kita semua untuk merawat bumi dan seluruh ciptaan. Tentunya dengan akal budi yang memampukan kita untuk berdaya cipta, untuk berkreat, menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu, kreatif, produksi sesuatu, dan juga untuk daya karsa, memiliki daya karsa ya, untuk merasakan sesuatu, untuk berefleksi, menimbang sesuatu sebelum melakukan, dan sebagainya. Nah, kalian juga harus ingat bahwa semua manusia itu adalah citra Allah ya. Jadi kita semua ini, manusia ini adalah citra Allah. Kita berasal dari Allah yang sama. Kita sama-sama dikasihi Allah. Maka semua manusia itu punya ikatan kesatuan ya. Manusia satu sama lain itu harus saling mengasihi dan hidup sebagai saudara. Karena kita semua dari satu sumber yang sama, gitu. Dari satu pokok yang sama, maka kita semua ini adalah saudara. Saudara dalam iman, saudara dalam Tuhan ya. Karena sumbernya satu, dari Allah sendiri. Kehidupan kita satu sumbernya, dari Sang Pemberi hidup. Siapa? Allah sendiri ya. Oke, kita lanjut sedikit. Nah, setelah kita menyadari bahwa kita ini adalah citra Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama adalah manusia harus menunjukkan perilaku sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Kehadiran kita dimanapun itu harus menjadi tanda kehadiran Allah. Kita harus dapat menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai, seperti yang tertulis dalam kitab suci ya. Kalau kalian mau lihat, silahkan lihat Injil Matius ya, Perjanjian Baru, bab 25 ayat 23 sampai 36. Injil Matius ya, bagian pertama dalam kitab Perjanjian Baru, bab atau pasal 25 ayat 23 sampai 36. Di situ ada tertulis begini: bila ada yang lapar, ya kita harus memberi makan ya. Bila ada yang haus, kita harus memberi minum. Bila ada orang asing yang butuh tumpangan, kita harus memberikan mereka tumpangan. Bila ada yang tak punya pakaian, ya kita harus memberikan pakaian. Bila ada yang sakit, kita harus melawatnya. Dan bila ada seseorang yang dipenjara, kita mengunjunginya. Pak, maksudnya apa sih? Nah, begini. Jadi, kehadiran Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang mulia, ya. Oh, kita menemukan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kita menemukan Tuhan dalam misa, dalam doa. Tuhan itu jauh sekali seolah-olah. Ingat bahwa Yesus juga sudah lahir ke dunia, menjadi manusia, punya pengalaman yang sama dengan kita, ya, kecuali dalam hal dosa, ya. Dia datang ke dunia, dia turun tahta dari surga sana, dari atas sana, dia datang ke dunia menjadi manusia untuk kita supaya kita diselamatkan. Nah, dia punya pengalaman juga, pengalaman ditolak, pengalaman lapar, pengalaman haus, pengalaman marah, mungkin pengalaman sedih. Itu semua merupakan bukti bahwa Allah mengasihi kita. Allah mau menjadi manusia. Nah, tidak hanya berhenti, oh Tuhan, aku bersyukur Engkau sungguh sayang kepada. Tidak hanya berhenti di sana, tetapi kita semua diajak untuk meneruskan karya Allah itu ya. Dengan apa? Dengan melihat sesama kita. Tengok kanan kiri kalian. Oh, tetanggaku lagi isolasi mandiri, butuh bantuan nih. Kita tentu nggak bisa membantu dengan bertemu langsung ya. Itu membahayakan kita dan juga dia. Apa yang bisa kita lakukan? Temani lewat chat, hibur gitu. Kamu apa kabar? Gimana isolasi mandirinya? Aman nggak ya? Atau mungkin bisa dengan bentuk lain. Misalnya memberikan dia makanan, vitamin, minuman ya, dicatolin di pagar. Sekarang banyak tuh gerakan seperti itu. Nah, itu semua merupakan contoh. Kalian bisa menemukan sendiri ya, contoh bahwa kita ini menyadari bahwa kita adalah citra Allah. Kita sama-sama punya citra Allah. Maka kita nggak hidup sendiri. Ada saudara-saudara kita nih. Nah,
kita wajib untuk saling tolong-menolong, saling membantu satu sama lain. Karena kita punya citra Allah, kita berasal dari satu Bapa, satu Allah yang sama, ya. Nah, dalam kitab Kejadian itu secara jelas kitab Kejadian itu menjelaskan dan menegaskan tentang tujuan dan tugas manusia, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, serta menguasai ciptaan lainnya. Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, bukan berarti kita rakus, bukan berarti kita tamak. Pokoknya karena aku punya tanggung jawab, hore, aku boleh menaklukkan bumi, habiskan semua yang ada di bumi. Ingat ya, bahwa kita ini hidup bersama-sama. Kita bukan hanya satu orang nih di dunia. Kalau cuma Bapak aja, atau cuma kalian aja, salah satu dari kalian gitu ya, mungkin bisa ya, sampai beratus-ratus tahun tidak habis sumber daya alam yang ada. Tetapi ingat bahwa yang hidup di dunia ini bukan hanya kita, bukan hanya saya, tetapi ada begitu banyak manusia lain yang punya kebutuhan yang sama. Maka kita harus solider, kita harus mempertimbangkan kebutuhan orang-orang lain. Dengan cara apa? Banyak cara yang sederhana. Misalnya merawat lingkungan, hemat memakai air, ya toh? Oh iya, kebutuhan air di dunia itu banyak. Kalian bayangkan 7 miliar manusia semua butuh air. Belum hewan-hewan, belum tumbuhan. Maka kita bisa bijak menggunakan air. Kalau tidak dipakai, kerannya di rumah ditutup, ya toh? Atau kalian bisa temukan contoh-contoh yang lain, di mana begitu banyak segi kehidupan dalam manusia yang menunjukkan bahwa ya kita ini hidup bersama, kita ini harus solider, kita bukan hanya hidup sendirian, ya. Nah, kuasa manusia terhadap ciptaan lain tidak bersifat mutlak, ya, sehingga manusia itu boleh bertindak sewenang-wenang, boleh rakus, boleh menindas, boleh kasar, tidak ya. Tetapi bersifat terbatas. Artinya apa? Artinya kuasa manusia itu harus dijalankan sesuai dengan kehendak Allah dan ditempatkan dalam kerangka rencana keselamatan Allah sendiri, ya. Rencana keselamatan Allah tidak pernah untuk satu orang, tetapi sebaliknya Allah memberikan dirinya yang satu pribadi itu dalam diri Yesus Kristus untuk semua orang, ya. Keselamatan tidak pernah diartikan dalam ajaran gereja hanya untuk satu orang, tetapi untuk semua orang yang percaya. Maka kita tidak bisa, aku mau selamat sendiri, kayak balapan itu, pokoknya aku mau selamat sendiri, gak peduli yang lain. Tidak bisa ya. Karena apa? Sedari awal Allah mau membagikan keselamatan untuk semua orang. Nah, tugas kita sebagai citra Allah nih, kita harus menjadi kepanjangan tangan Allah untuk membagikan karunia keselamatan itu dengan berbagai cara. Keselamatan itu oke lah, kita bisa bilang nanti, selamat itu berarti kita masuk surga, Pak. Iya, betul. Tetapi kerajaan Allah tidak hanya hadir nanti, tetapi juga sekarang. Dengan cara apa? Nah, tugas kita semua ini, tugas kita sebagai citra Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dengan sikap kita, dengan tanggung jawab kita, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita, dengan perilaku, sikap, banyak hal ya yang bisa kita gunakan untuk sarana kehadiran kerajaan Allah di dunia, dan terutama untuk memenuhi tugas kita sebagai citra Allah. Nah, tugas kita dalam hidup sehari-hari itu harus dapat bertindak dengan pola hidup yang sesuai dengan sifat-sifat kealahan, yaitu apa? Menjauhi kekerasan, permusuhan, pertikaian, penganiayaan, pembunuhan, serta membangun hidup bersama dalam masyarakat dan dengan alam ciptaan.
untuk menuju hidup yang lebih baik ya. Nah, Bapak akan membacakan sedikit dari sebuah dokumen gereja namanya Gaudium et Spes, GAUDIUM spasi ET spasi SPES ya, Gaudium et Spes. Artinya adalah itu sebuah judul dokumen gereja ya. Kalian bayangkan kalau ada dokumen ya, satu buku begitu kan ada judulnya. Nah, Gaudium et Spes adalah judul dalam bahasa Latin. Artinya apa? Gaudium itu kegembiraan, sukacita. Et itu dan spes itu harapan. Jadi Gaudium et Spes itu dari bahasa Latin artinya adalah kegembiraan dan harapan ya. Sebuah judul yang menurut Bapak cukup baik, sangat baik bahkan untuk dokumen gereja yang mau melihat problem dunia saat ini. Ada begitu banyak problem. Nah, Bapak ambil satu artikel ya. Dua artikel. Yang pertama dari artikel 12 ya. Begini bunyinya. Adapun kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai tuan atas semua makhluk di dunia ini untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Lalu Gaudium et Spes ini mengutip dari Mazmur 8, kitab Mazmur ya, di Perjanjian Lama, pasal 8 ayat 5 sampai 7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau menjadikannya berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya, itu dari Gaudium et Spes, sebuah dokumen gereja, artikel 12 ya. Nah, sekarang kita ke artikel 24 ya. Gaudium et Spes artikel 24. Bunyinya begini. Allah yang sebagai Bapa memelihara semua orang, menghendaki agar mereka semua merupakan satu keluarga dan saling menghadapi dengan sikap persaudaraan. Sebab mereka semua diciptakan menurut gambar Allah yang menghendaki segenap bangsa manusia dari satu asal mendiami seluruh muka bumi. Mereka untuk satu tujuan yang sama, yakni Allah sendiri. Bapak ulang ya, dari dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 24. Allah yang sebagai Bapa memelihara semua orang, menghendaki agar mereka semua merupakan satu keluarga dan saling menghadapi dengan sikap persaudaraan. Sebab mereka semua diciptakan menurut gambar Allah yang menghendaki segenap bangsa manusia dari satu asal mendiami seluruh muka bumi. Mereka untuk satu tujuan yang sama, yaitu Allah sendiri. Ya, jadi jelas bahwa selain di kitab suci, di dokumen gereja yang judulnya Gaudium et Spes artikel 24 itu dikatakan bahwa Allah itu adalah Bapa yang memelihara semua orang, semua ciptaannya, dan menghendaki agar kita semua ini yang diciptakan itu menjadi satu keluarga besar ya, dan saling berinteraksi, saling menghadapi dengan sikap persaudaraan. Kenapa sih? Nah, ini sebab mereka semua diciptakan menurut gambar Allah. Kenapa kok Allah menghendaki persaudaraan di dunia ini di antara kita manusia? Ya karena kita berasal dari Allah yang adalah kasih. Maka karena Allah itu kasih, ya kita harus membagikan kasih kepada sesama kita, ya. Nah, mereka untuk satu tujuan yang sama, diciptakan untuk satu tujuan yang sama, yaitu kembali kepada
Allah sendiri ya. Itu menurut Gaudium et Spes artikel 24. Nah, sekarang coba kita lihat ya, ada begitu banyak penyebab dunia ini begitu, bisa dikatakan begitu rusak sekarang ini ya. Ada begitu banyak kasus, ada pembalakan liar, penebangan hutan ya, itu lingkungan ya, kita bicara lingkungan dulu. Ada macam-macam hal yang menyebabkan dunia ini begitu rusak ya, sudah tidak sempurna seperti yang diciptakan Allah. Nah, itu baru satu hal berkaitan dengan lingkungan. Lalu ada begitu banyak hal lagi berkaitan dengan sikap kita. Ada perang, penindasan, penganiayaan, bahkan atas nama agama ya. Lalu ada begitu banyak hal juga berkaitan dengan sikap kita terhadap orang lain, terhadap bangsa lain mungkin ya. Bully ya, itu juga termasuk masalah dunia saat ini ya. Banyak orang yang pada akhirnya sampai bunuh diri karena dibully. Hanya karena dibully oleh netizen misalnya, dia tidak kuat menghadapi dan sampai bunuh diri. Nah, itu semua merupakan contoh bahwa dunia kita tidak baik-baik saja. Kalian bisa temukan begitu banyak contoh, silahkan cari sendiri ya. Bahkan di sekitar kalian mungkin ada yang menunjukkan bahwa dunia kita tidak baik-baik saja. Dunia kita mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami ketidaknyamanan untuk hidup orang lain, untuk hidup sesama kita. Nah, PR kita, tugas kita adalah, yuk, bukan hanya kita merefleksikan, oke, baik, bahwa kita terus menyadari, oh iya, sesamaku yang kekurangan, itu mungkin juga bagian dari tanggung jawabku, bagian dari tugasku untuk membantu mereka. Tetapi lebih dari hanya kesadaran itu, kita juga harus bergerak, menolong sebisa kita, membantu, memberdayakan sesama kita sebisa kita, sesuai peran kita. Kalau kalian siswa ya tidak perlulah kalian berdiri bagi-bagi uang. Nanti dulu kalian bisa menghibur teman kalian yang butuh curhat, butuh didengarkan misalnya, memberi perhatian kepada orang tua, kalian menunjukkan sikap hormat kepada saudara-saudara, kalian memperhatikan kepada teman, dan kalian bisa menemukan contoh-contoh lain ya, contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kita ini citra Allah, kita ini ada untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Maka kita juga wajib untuk memperhatikan orang lain, memperhatikan saudara kita. Bukan hanya kita sendiri yang hidup di dunia ini, tetapi ada begitu banyak orang lain yang juga memerlukan pertolongan kita, memerlukan kehadiran kita, memerlukan peran kita, memerlukan tanggung jawab kita. Ya, oke. Nah, Bapak akan menutup penjelasan hari ini ya dengan sebuah ensiklik lagi. Nah, ini ensiklik ini masih dokumen gereja yang judulnya Laudato Si, L-A-U-D-A-T-O-S-I, Laudato Si. Itu bahasa Latin juga ya. Itu artinya Laudato Si adalah terpujilah engkau. Jadi Laudato Si ini diciptakan oleh dikeluarkan oleh Paus kita yang sekarang, Paus Fransiskus, untuk menanggapi masalah-masalah dunia, masalah-masalah bumi, terutama berkaitan dengan lingkungan hidup, ya toh. Jadi Laudato Si ini adalah doa Santo Fransiskus Assisi, ya, seorang biarawan yang hidup kurang lebih 1000 tahun yang lalu, ya. Laudato Si, terpujilah Allah. Ini merupakan doa yang lahir dari Santo Fransiskus Assisi dan kemudian digunakan sebagai judul sebuah buku, sebuah dokumen gereja, sebuah ensiklik. Dari Laudato Si artikel 84 ada tertulis begini:
penegasan kita bahwa manusia adalah gambar Allah tidak boleh membuat kita lupa bahwa setiap makhluk memiliki fungsi sendiri dan tidak ada satupun yang berlebihan. Seluruh alam semesta material adalah bahasa cinta Allah, kasih sayangnya yang tak terbatas bagi kita. Tanah, air, gunung, semuanya ibarat belayan Allah. Sejarah persahabatan kita masing-masing dengan Allah selalu terkait dengan tempat-tempat tertentu yang mendapat makna yang sangat pribadi. Kita semua ingat tempat-tempat dengan kenangan yang penuh berkat bagi kita. Orang yang telah dibesarkan di wilayah pegunungan, atau yang sebagai anak duduk minum di pinggir kali, atau bermain di lapangan desanya, ketika kembali ke tempat-tempat itu, menemukan kembali identitasnya sendiri. Dalam ensiklik ini, Paus memberi pesan bahwa seluruh alam semesta yang ada di sekitar kita, lingkungan hidup kita, itu merupakan bukti cinta Allah. Itu adalah anugerah Allah yang tidak terkira yang diberikan kepada kita. Apalagi kita hidup di Indonesia, bumi yang dalam peribahasa Jawa itu ada gemah ripah loh jinawi ya. Kita ini kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan berbagai flora, fauna. Kalau kalian tahu lagu Kus Plus itu band zaman kuno ya, kalian bisa tanya ke bapak ibu kalian, tahu Kus Plus enggak Pak Mah gitu ya. Nah, Kus Plus sebuah grup band itu pernah mengeluarkan lagu bukan lautan ya, bukan lautan hanya kolam susu. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jalan cukup menghidupimu ya. Kenapa kok ada lagu itu? Karena memang Indonesia itu penuh dengan sumber daya alam, penuh dengan berkat yang luar biasa. Nah, pertama-tama melihat, menanggapi berkat itu, tentu kita akan bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, ada berkat yang begitu banyak Kau limpahkan di bumi Indonesia ini. Tetapi bukan hanya menanggapi dengan penuh rasa syukur, kita juga harus memeliharanya. Kita harus merespon berkat Allah itu dengan penuh tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan memelihara keutuhan ciptaan, dengan memelihara lingkungan hidup kita di sekitar kita, alam kita, lingkungan kita dengan penuh tanggung jawab. Ada begitu banyak ya, kalian pasti tahu contoh-contohnya lah. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan ya, sampai mungkin ada contoh-contoh yang lebih kreatif. Misalnya memisahkan sampah. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Atau mungkin tidak membuang plastik ya, menggunakan plastik, mendaur ulang plastik. Kalau kalian habis belanja, itu nggak langsung dibuang plastiknya, tetapi bisa digunakan untuk kepentingan lain. Atau mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras ya. Kalau kalian habis masak nasi gitu kan, akan nyuci beras dulu toh, airnya dibuang, ditadah, bisa untuk menyiram tanaman. Ada begitu banyak cara yang bisa kalian pakai, kita semua pakai untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah citra Allah. Kita punya tanggung jawab untuk memelihara kehidupan semua makhluk. Bukan hanya kita sendiri yang hidup, tetapi kita bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan makhluk hidup lain, kehidupan manusia lain dengan cara yang kita bisa. Ya, itu yang harus kalian ingat, dan itu menjadi pokok dari pembelajaran kita di bab 2 ini mengenai tugasku sebagai citra Allah. Setelah kita menyadari bahwa kita ini adalah citra Allah, kita harus juga menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk kehidupan makhluk hidup yang lain ya. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti akan ada tugas tentunya. Seperti biasa kita akan diskusi dan mungkin nanti akan ada tugas untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi.